Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa SMA Negeri 17 Garut kelas 11 IPS. Baiklah, Pak Amir akan melanjutkan materi ekonomi tentang APBN. Kita masuk ke KD 3.4. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, mari kita bersama berdoa dulu ke Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Ya, terima kasih atas doa yang sekalian sampaikan di rumah bersama orang tua, bersama keluarga. Kita masuk belajar ekonomi kita itu dengan menggunakan websitenya Kementerian Keuangan (KOID) tahun 2020 tentang APBN. Nanti kalian bisa memakainya di rumah ya. Setelah dapat websitenya, klik APBN 2020. Nah, anak-anakku siswa SMA Negeri 17 Garut yang Bapak hormati, APBN tahun 2020 itu tema besarnya adalah mendukung Indonesia maju ya. Itu adalah yang harus kalian ketahui. Biasanya ketika APBN akan diajukan pemerintah bersama DPR bersama Kementerian Keuangan itu membuat suatu asumsi dasar ekonomi makro, yaitu ada pertumbuhan ekonomi, ada inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, suku bunga, harga minyak mentah ya per barrelnya, kemudian lifting minyak berapa ribu per barrel per hari, lifting gas. Nah, itu adalah indikator dasar makroekonomi yang biasa digunakan oleh pemerintah sebelum menyusun APBN. Sementara dalam APBN 2020, target pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah yaitu tingkat pengangguran 48% sampai 58%, gini rasionya hanya 0,375, kemudian tingkat kemiskinan 8 sampai 9% dan IPM-nya adalah 72,51%. Nah, itu adalah target pembangunan berdasarkan APBN tahun 2020. Postur anggaran APBN tahun 2020 anak-anakku siswa kelas 11 IPS ekonomi, yaitu kita menggunakan sistem anggaran defisit ya. Apa yang defisit adalah ketika pendapatannya lebih kecil sementara belanjanya lebih besar. Kalian bisa lihat di layar monitor, pendapatan negaranya hanya 2.233 triliun, sementara belanja negaranya 2.540 triliun, artinya besar pengeluarannya, sehingga ini menjadi defisit ya. Nah, dari penerimaan tersebut ada 3 sumber utama penerimaan APBN 2020, yaitu penerimaan perpajakan 1.865 triliun, penerimaan negara bukan pajak yang 367 triliun, dan hibah 0,5 triliun ya. Nah, anak-anakku, belanja pemerintah pusatnya ada 2, yaitu 1.680 triliun adalah untuk belanja pemerintah pusat, sementara untuk transfer ke daerah sebesar 856 triliun. Nah, anak-anakku yang Bapak hormati dan Bapak cintai, pendapatan negara Indonesia dalam APBN itu sumber penerimaan itu dari perpajakan. Ini adalah pertumbuhan perpajakan dari tahun ke tahunnya ya, terus meningkat dari 2016, 2017, 2018 sampai dengan 2020 itu sebesar 1.865 triliun. Ini terjadi karena ada insentif berbagai perpajakan ya. Nah, sementara penerimaan negara bukan pajak itu pada tahun 2020 sebesar 367 triliun ya. Itu penerimaan pajaknya dari sumber daya alam, dari PNBP, dari Badan Layanan Umum ya, dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, itu adalah sumber penerimaannya. Nah, sementara belanja pemerintah pusatnya, yaitu setiap tahunnya kita ada peningkatan terus dari 2016 1.154 triliun sampai sekarang tahun 2020 sebesar 1.683 triliun. Di mana APBN tahun 2020 anggaran belanja negaranya 1.600 triliun terdiri dari untuk belanja kementerian, K itu kementerian, sementara L adalah lembaga 909 triliun, dan untuk belanja non KL-nya 773 triliun.
yang digunakan untuk peningkatan kualitas SDM, penguatan perlindungan sosial, pengembangan infrastruktur. Anak-anakku yang Bapak hormati, masih belajar ekonomi bersama Pak Amir. Jadi kalian sebagai siswa, Bapak sebagai guru itu menikmati anggaran dari APBN yang 20% itu, yaitu anggaran bidang pendidikan gitu ya. Jadi diamanatkan dalam APBN itu 20% dari APBN itu harus digunakan untuk sektor pendidikan. Nah, ini adalah target-target pendidikannya untuk FAUD, untuk kartu Indonesia Pintar, untuk KIP kuliah, untuk beasiswa S1, S2, S3, bantuan operasional sekolah, sarana prasarana FAUD, bangunan rehab, dan bangunan kampus. Nah, ini adalah anggaran di bidang pendidikan. Itu saja untuk materi kali ini, pelajaran dari Pak Amir dalam APBN. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dan bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.